Sebenarnya tadi kalau saya lihat video itu cukup menarik sekali ya. Jadi itu betul-betul orang yang berada di sekitar kita, umat Buddha yang kita kenal dengan baik, sehingga jelas apa yang disampaikan di video itu bukanlah rekayasa. Kalau tahu-tahu ada video yang orangnya kita tidak kenal sama sekali, mungkin itu rekayasa. Tapi kalau sekarang orangnya jelas, Anda nanti bertanya juga kepada yang bersangkutan, maka ini adalah cerita yang sungguh-sungguh. Saudara-saudara, tentu apa yang disampaikan di dalam video tadi adalah sebagian kecil dari yang pokok atau yang tadi disampaikan profilnya itu yang lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi dua orang yang divideokan atau yang didokumentasikan juga sesungguhnya adalah merupakan sebagian kecil dari umat Buddha yang melaksanakan karma. Saudara-saudara, kalau tadi disinggung saya yang dulunya bukan Buddhis, saya tidak perlu membahas dulu agama apa, karena pemilihan agama sesungguhnya adalah karena kecocokan, bukan karena benar dan salah. Selama ini sebetulnya tidak ada orang yang bisa mengerti agama satu lebih benar daripada agama yang lain. Kita hanya tahu agama yang satu lebih cocok daripada agama yang lain. Saya mau sampaikan ini karena kadang-kadang kata-kata tadi, wah dulu agama lain, kemudian sekarang kalau jadi Buddhis, apalagi jadi biku, itu memancing pertanyaan, kenapa dengan agama yang dulu? Apa ada yang salah dengan yang dulu? Sama sekali tidak ada yang salah, sama sekali tidak ada yang menyakiti, sama sekali tidak ada kekeliruan di agama yang saya mengerti dahulu. Cuma tidak cocok. Ibaratnya kalau saya cocok pakai jubah ini, Pak Yani senang pakaian yang seperti itu, cocoknya. Kalau Pak Yani disuruh pakai yang seperti saya biasa pakai, mungkin bisa rasanya kok aneh ya, bisa. Tapi saya suruh pakai pakaiannya Pak Yani, saya juga apalagi menggunakan dasi, sudah diselidiki berdasarkan para pakar. Pakar itu apa-apa dibuat suka. Dasi menurut para pakar itu adalah aksesoris pakaian yang paling tidak ada gunanya. Itu tidak ada gunanya. Ada gunanya. Resleting ada gunanya. Ada gunanya, kaos kaki ada gunanya, jaket ada gunanya, baju ada gunanya, dasi apa gunanya? Jadi kalau saya suruh pakai dasi, saya nah. Tapi saya tidak mengatakan bajunya Pak Yani salah. Cuman saya tidak cocok. Saya tidak mau pakai. Sebaliknya Pak Yani juga mungkin tidak mengatakan jubah ini salah. Cuman tidak cocok untuk beliau pakai. Demikian pula dengan konsep agama. Saya menjadi Buddhis karena saya cocok dengan ajaran Sang Buddha. Tapi bukan berarti ajaran yang bukan Buddha salah. Cuman ajaran yang bukan Buddha untuk saya pribadi tidak cocok. Bagi Anda yang cocok, silakan. Bagi Anda yang tidak cocok dengan agama Buddha, ya tidak masalah. Karena ini adalah kecocokan. Kita tidak bisa saling memaksa. Nah, saudara-saudara, ketika saya kemudian mengenal agama Buddha,
Sebetulnya saya ini agak bingung. Bukunya agama Buddha itu cukup banyak. Dulu saya begitu kenal agama Buddha, kemudian saya diskusi dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Tiap hari diskusi. Saya masih anti Buddhis dulu, jadi saya diskusi di luar biara. Jadi di kompleks biara yang bentuknya kelenteng, kemudian kelenteng itu biasanya di depan pilar naga, itu ada tangganya. Saya duduk di situ. Saya tidak masuk kompleks kelentengnya atau masuk ke pintu dalam, tapi saya ada di parkiran kelenteng. Kemudian saya diskusi di situ dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Tiap hari 3 bulan. Sampai akhirnya orang yang saya ajak diskusi itu mengatakan, sudah, kamu sudah waktunya sekarang baca buku. Karena sudah mungkin apa yang ditanya sudah ngawur. Jadi akhirnya dia tidak ada jawabnya. Lalu saya mulai baca buku. Buku perpustakaan, satu ruangan, saya baca semua. Habis. Cuma pusing. Agama Buddha ini bagaimana ya? Kok ceritanya banyak sekali, bukunya macam. Intinya ini apa? Nah, saudara-saudara, tapi akhirnya saya merenung. Dari semua bacaan itu saya renungkan, dari semua pemahaman itu saya renungkan. Serap pelan-pelan, serap pelan-pelan, serap pelan-pelan, dan serap pelan-pelan menjadi kristal. Akhirnya agama Buddha itu yang bukunya sedemikian banyak. Saudara, siapa yang punya buku agama Buddha lebih dari 10 di rumah? Yang lebih dari 10. Banyak juga ya. Lebih dari 10. Oh, banyak. Lebih dari 10. Itu buku yang lebih dari 10 itu isinya ya macam-macam. Sampai kadang-kadang kita bingung, ini ujung pangkalnya ini di mana agama Buddha ini? Kok sampai kita rontok sendiri? Nah, saudara-saudara, ternyata setelah kita kristalisir, kita simpulkan, kita kencengkan, kita tarik seperti dasir, kita tarik. Ya, jadi dasirnya ada gunanya untuk nah, apa ternyata? Sebetulnya inti agama Buddha itu cuma 3. Bukan seperti yang kemarin disampaikan oleh Bapak penanya tadi ini. Pak, itu ada. Tidak jelas ya? Tidak tahu daerah. Pokoknya kemarin kan ada soal puasa, anak dan seluruhnya. Nah, ternyata apakah intinya itu inti seluruh agama? Ya, karena itu kan disebut inilah ajaran para Buddha. Kurangi kejahatan, tambah kebaikan, sucikan pikiran. Tapi intinya dharma sendiri ini apa sekarang? Ini yang 3. Yaitu yang pertama, kerelaan. Yang kedua, kemoralan. Yang ketiga, konsentrasi. Cuma 3. Tidak ada yang lain-lain. Kalau begitu, apa yang tadi Anda lihat di dalam video tadi, sebetulnya itu adalah salah satu praktek kerelaan. Sang dokter rela berbagi kepada pasiennya. Yang kedua, berbagi roti kepada ikan, berbagi pisang kepada gajah, tapi belum berbagi minuman suplemen kepada gajah. Mungkin gajahnya langsung sehat.
fitness goyang-goyang terus, kasih minuman suplemen. Itu adalah bagian dari kerelaan. Oleh karena itu kalau sekarang kita temanya membudayakan praktek dhamma dalam kehidupan sehari-hari, sebetulnya yang nanti kita akan bahas ada 3 hal ini, yaitu praktek kerelaan, praktek kemoralan, dan praktek observasi. Bagaimana sekarang cara kita untuk praktek kerelaan? Apapun profesi Anda, apapun tingkat kehidupan Anda, kerelaan itu bisa Anda lakukan. Kerelaan bisa dengan badan, kerelaan bisa dengan ucapan, kerelaan bisa dengan pikiran. Kerelaan dengan badan misalnya, Anda sedang berjalan, kemudian Anda melihat di jalan itu ada pecahan kaca. Lalu Anda ambil pecahan kaca itu, buang di kotak sampah. Kalau ada kotak sampah kering, Anda bisa masukkan ke situ. Atau kalau tidak, kotak sampah yang umumnya tinggal masukkan di kotak sampah. Dengan pikiran supaya satu tidak kotor karena ada pecahan kaca, yang kedua biar tidak berbahaya untuk pihak lain. Itu sudah bagian dari kerelaan. Sangat mudah, anak kecil pun bisa dididik. Kalau tadi saya dengar seperti ada anak kecil datang, bisa dididik. Misalnya itu ada remuan roti, ambil. Oh, bukan dimasukkan, itu bukan kotak sampah. Lalu gimana? Buang ke kotak sampah. Kenapa? Karena itu menimbulkan kekotoran. Kalau kita tidak bisa membersihkan, kalau kita tidak bisa membantu membersihkan, minimal kita menjaga tidak mengotori. Tapi kalau kita bisa membersihkan, bagus, ambil sapu dan sebagainya. Tapi kalau tidak, minimal jangan rempah-rempah itu juga dibuangi kemana-mana. Itu anak kecil sudah bisa dilatih, dibudayakan kerelaan dengan badan. Kemudian anak kecil juga boleh dilatih. Ini papa hari ini kesel, pijet. Loh, pijet banyak. Bayarnya apa? Bayar kamu baik ya. Kamu makan masih ikut saya, masih minta bayar. Pijet. Malah kamu kalau nggak pijet besok nggak makan. Wah, gitu ya Pak. Itu sesungguhnya adalah anak kecil mulai dilatih melakukan kebaikan dengan badan, dilatih membudayakan kerelaan. Kerelaan dengan badan itu sangat sederhana, saudara. Anda punya tangan, punya kaki, apa saja sebetulnya bisa Anda kerjakan. Pemilihan ada di tangan Anda. Anda mau melakukan kebaikan, pilihan di tangan Anda. Anda mau melakukan kejahatan, juga di tangan Anda. Cuman ingat, ada risiko di dalam hidup ini. Tanam padi adalah tumbuh padi. Kalau kita melakukan kebaikan, kita akan dapat kebaikan juga. Kalau kita melakukan kejahatan, dapatnya kejahatan juga. Sama seperti tadi si Tom. Tom itu sebetulnya dia sudah melakukan kebaikan. Saya lihat dari konsep berdana ini. Karena di saat perutnya terjadi hentakan yang menggelur, dia ditahan untuk nulis nama, tetap nulis nama. Hentakan di perut ini juga luar biasa. Sudah mau jalan, sudah mepet nih, suruh nulis alamat, kasih tulis lagi. Yang lengkap lagi, iya. Pakai nomor telepon nanti, iya.
Padahal nomor telepon kan nggak sama 2 atau 3 nomor, banyak sekali, dan kadang celakanya nomor telepon sendiri sering lupa. Ayo, di sini coba, siapa yang ingat nomor handphonenya sendiri? Nggak banyak tau, rata-rata nggak ingat handphonenya sendiri. Nanti, kamu nomor handphonenya berapa ya? Berapa ya? Kamu saya miss call aja kan? Kamu nomor berapa? Coba, saya miss call. Sudah, itu nomorku di situ. Kamunya berapa? Nggak tahu, aku nggak pernah telepon punya aku sendiri soalnya. Iya kan? Nah, jadi nomor telepon ini kadang susah, sehingga kadang kita harus tulis di phonebook kita diriku sendiri nomor teleponnya ini. Jadi kalau ditanya nomornya berapa? Oh ini. Nah, saudara, jadi ingat nomor telepon juga tidak mudah. Si Tom ini kan sudah dengan desekan yang sebegitu, sudahlah. Nah, kemudian menyelesaikan tugas panggilan alamnya. Setelah selesai tugas panggilan alamnya, masih ke depan peti jenazah lagi. Kasih hormat. Ini sebetulnya adalah melakukan kerelaan dengan fisik kita. Dan buahnya luar biasa. Dapat warisan segitu banyak. Hebat. Nah, saudara-saudara, kisah-kisah seperti ini memang sebetulnya cukup banyak. Karena itu kesempatan berbuat baik itu ada di depan kita, ada di sekitar kita. Cuman kita mau nggak, punya badan kita, punya tangan kita, tapi mau nggak kita gunakan untuk melakukan kebaikan, atau hanya dilakukan untuk kejelekan, atau malah hanya disia-siakan. Itu ada pilihan pada diri kita. Nah, jadi pada pertama ya, tahu pecahan kaca, pinggirkan. Tahu hal yang tidak bagus, ambil. Tahu hal yang bermanfaat, juga ada boleh kasihkan kepada pihak lain. Misalnya, kok ada gelangnya siapa ini? Kok ada cincin siapa ini? Misalnya di restoran sana, ini kok ada STNK ketinggalan atau dompet. Anda boleh ambil dan Anda umumkan di sini. Ini dompetnya siapa? Karena itu sesungguhnya adalah kerelaan dengan badan. Ini yang harus dibudayakan. Selain kerelaan dengan badan, ada kerelaan dengan ucapan. Jadi kerelaan ini dengan ucapan bibir kita. Kerelaan yang menggunakan bibir nomor 1 sebetulnya adalah tersenyum. Saudara-saudara, senyuman itu bawaan dari kecil. Siapa yang pernah lihat bayi? Cuma 1 orang. Siapa yang pernah lihat bayi? Oh banyak. Ya, lihat bayi. Siapa yang senang melihat bayi tersenyum? Banyak sekali. Siapa yang senang melihat bayi tidak tersenyum atau merengut? Oh, senang lihat bayi merengut tuh. Ada yang kelainan. Ada yang kelainan 4 orang itu. Aduh. Biasanya orang itu senang lihat bayi tersenyum. Bahkan kalau bayinya tidak tersenyum, dikerjain, diisengin, dikit-dikitin, di wajah kita dibikin yang lucu-lucu, biar sampai bayinya senyum, sebenarnya. Ya, wajah kita dibikin lucu-lucu lagi, bayinya langsung takut sama muka kita. Nah, saudara-saudara, artinya apa? Bahkan kita melihat bayi yang belum bisa komunikasi saja, kalau dia tersenyum, kita itu bahagia. Kalau dia merengut, misalnya ada 4 orang yang kelainan itu suka melihat bayi merengut, pasti kalau bayinya tersenyum dijitak. Apa namanya nyunyuk? Apa namanya nyunyuk? Apa lagi? Jitak kalau ada bagus. Senyum lagi. Apa kamu senyumnya ya? Ya itu orang 4 orang agak kelainan. Ya, malum lah.
Nanti waktu gelap kan nggak kelihatan dia tunjuk jari. Begitu terang, oh ini patokan ini kelainan. Ketahuan. Nah, saudara-saudara, jadi bayi saja dengan senyumannya menghibur kita yang sudah dewasa. Anda sekarang adalah bayi-bayi yang dulu itu. Seorang bayi atau sesosok bayi belum pernah dewasa, tapi orang yang sudah dewasa pernah jadi bayi, ya kan? Nah, Anda dulu waktu kecil dikitik-kitik kakinya, dikitik-kitik semuanya biar senyum, sehingga orang tua Anda bahagia. Orang yang tengok Anda juga bahagia. Sekarang Anda sudah dewasa, apakah Anda harus dikitik-kitik dulu baru senyum? Senyuman itu harus yang tulus. Senyum jangan cuma bibirnya. Senyuman juga harus dengan mata itu tersenyum. Senyuman tulus dan senyuman tidak tulus itu akan terasa sekali kalau kita melihat mata. Saudara-saudara, begitu dia tersenyum dengan tulus, lawan bicara kita itu akan senang sekali. Sama dengan ketika bayi itu tersenyum, kita sama. Senyum adalah kerelaan melalui mulut kita. Sangat sederhana. Anda boleh saja merelakan harta Anda boleh merelakan apa saja, tapi kalau senyum aja susah. Harta Anda yang Anda relakan itu sebetulnya masih belum lengkap. Harta itu nyarinya susah, bisa Anda relakan. Senyum ini gratis, free for all for free. Oh ini bahasa Prancis ini tadi, maaf. Apa itu? Nggak tahu. Ini bahasa Prancis. Keceplosan, saya kadang suka bahasa Prancis yang beginian ini. Itu bahasa Prancisnya. Nah, saudara-saudara, jadi ketika kita senyum, pihak lain itu bahagia. Tentu senyum dengan mata juga ikut senyum. Saudara, kalau kita mau berbagi senyum kepada pihak lain, sebetulnya itu adalah kerelaan. Salah satu budaya yang perlu kita lestarikan, budaya pelaksanaan damai, adalah mau tersenyum, bahkan kalau bisa kepada musuh kita. Musuh kita nggak usah jauh-jauh bayangin. Kadang-kadang pasangan hidup sendiri. Pasangan hidup itu kadang yang dicari untuk curhat, tapi kadang juga dijauhi, membosankan ya. Nah, ada satu donatur satu ketika, donatur besar itu Tobiara. Bangun apa juga dia kasih. Satu ketika datang Tobiara, lalu saya tanya, kok datang sendirian? Begitu Bante, saya sudah salah pilih. Maksudnya apa ini? Saya pilih pasangan hidup yang tidak sejalan. Lalu terus apa hubungannya? Ya hubungannya tadi saya diamkan aja, saya tuh tidak ada, saya diamkan aja. Dia mau ngajak ngomong saya baik-baik ini, saya cupak, saya buang-buang. Tak satu dibuang-buang. Nanti ditukar mukanya siapa ini? Kalau sudah satu aja dibuang. Ya saya nggak mau, Bante, ini orangnya menjengkelkan pasangan hidup saya. Jadi gimana? Ya kita biasa. Dengan bangganya dia mengatakan, kita biasa diem-dieman seminggu, 2 minggu, biasa. Nanti kalau dia bosan-bosan sendiri, habis itu kan minta-minta sendiri sama saya. Lalu saya katakan, kenapa kamu harus begini? Ini kan dengan pasangan hidupmu sendiri. Ini kan juga
orang tua dari anak-anakmu. Kenapa? Kenapa kamu harus berkeras hati? Kenapa kamu nggak pernah senyum dulu kepada dia? Loh, dia yang salah apa nih? Masa saya yang baik-baik dulu? Ya nggak pantas dong. Dia yang harus minta maaf sama saya. Loh, orang ini kan pasangan hidupku sendiri. Ngalah sedikit kenapa sih? Nggak mau. Apa kamu kalau ngalah itu rugi? Ya enggak sih secara materi kayak. Kamu kan sudah bangun biara sebesar ini. Kamu sudah dana atau biara banyak juga. Itu kan hasil keringat yang luar biasa. Ya kan? Iya. Nah sekarang senyuman itu apa pakai keringetan? Apa sampai berjuta-juta loh biayanya? Tidak. Ya tapi kan saya nggak bisa, berarti saya yang benar. Berarti egomu ini, egomu yang mahal sekali. Ego juga nggak beli, dijual mahal. Ini orang mau untung semua ini. Ya teorinya untung di malam. Tapi jangan dipakai yang pas ini nggak tepat. Ya saya kan mau untung berarti. Saya dapatnya gratis, jualnya mahal. Senyum ini gratis, tapi mau saya jual mahal pada pasangan hidupku sendiri. Saya katakan itu salah. Berarti kamu belum mengerti konsep besarnya. Konsep kerelaan memang yang pertama adalah materi. Tapi tahap yang berikutnya, kita kerelaan itu adalah ego kita ini. Mau mengalah, mau tersenyum, bahkan itu dengan pasangan hidup kita. Jangan kamu anggap musuh. Kenapa harus bergengsi-gengsi? Karena dia tahu pasangan hidup kita, dia sudah tahu baik dan buruknya. Kita juga tahu baik dan buruknya dia. Kenapa kita harus bergengsi kepada dia? Senyum duluan kenapa? Kalau kamu bisa, maka danamu yang besar itu secara materi itu lengkap. Karena ada dana yang bukan materi yang sudah kamu penuhi. Jadi tersenyum itu mudah. Anda bisa tersenyum? Coba oleh kanan dan kiri, senyumlah kepada teman sebelah Anda. Kok ketawa? Itu tersenyum. Oleh kanan, oleh kiri, oleh kanan, kiri, aja. Oh, ini. Malah takut teman sebelahnya. Kesurupan aja. Nah, jadi sekarang bisa tersenyum. Itu adalah merupakan salah satu kerelaan pada teman sebelah, kepada tetangga, atau kalau sendirian ya boleh senyum sendiri. Ya tapi di kamar aja sambil dengarkan komen atau macam apa iPod kalau sekarang. Nah, saudara, kerelaan pada dengan tadi misalnya memungut sampah ini termasuk. Biarlah jangan sampai pot-pot itu dijadikan asbak. Saya sering melihat itu biarlah loh dibalik semua pohon-pohon ini kok jadi asbak. Padahal ini mestinya kan tempat untuk jaga kebersihan. Satu, baik fisik. Yang kedua, ucapan. Tersenyum bisa, menasehati juga bisa. Jadi kalau ada orang yang ada kita bantu dengan kata-kata yang memotivasi dia. Ini adalah juga kerelaan dalam bersifat ucapan. Kemudian yang ketiga adalah kerelaan dalam bentuk pikiran, yaitu kalau ada seseorang yang membutuhkan pikiran kita, ada orang membutuhkan usulan kita, membutuhkan ide-ide kita, apa salahnya kita berbagi pikiran dengan dia, sharing dengan dia, sehingga tiga hal ini kita bisa lakukan dengan badan, dengan ucapan dan pikiran. Ini adalah kerelaan yang harus kita budayakan yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kita budayakan seperti yang tadi dikatakan oleh Dr. Tan, yaitu kemoralan. Kemoralan itu adalah tidak membunuh diri, berzina, bohong, dan mampu-mampuan. 5 latihan kemoralan dasar ini harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa saudara? Ada satu kisah seorang penjahat yang ini di zaman dulu sudah kisah di dalam kitab suci. Seorang penjahat yang selalu melakukan kejahatan bermacam-macam setiap harinya. Tetapi pada hari-hari Puasa tanggal 1 dan 15 setiap bulan,
dia melakukan 8 sila, melatih kemoralan atas sila. Dia melakukan itu bertahun-tahun, dan apa yang terjadi? Si penjahat ini setelah meninggal dunia, dia lahir di alam setan kelaparan karena kejahatannya. Tetapi karena dia melaksanakan 5 latihan kemoralan atau 8 latihan kemoralan setiap tanggal 1 dan 15, dia terlahir di alam menderita itu kalau malam hari. Jadi malam hari di alam sana, mulai sore sampai pagi di alam sana, itu dia lahir di alam menderita. Tapi begitu pagi di alam sana dia meninggal, dia lahir di alam surga sampai dengan sore di alam surga. Kenapa dia bisa begitu, lahir di alam surga untuk siang hari? Karena dia melakukan 8 sila, 8 latihan kemoralan. Kenapa dia tadi lahir di alam menderita? Karena dia sebagai penjahat di dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi melaksanakan 8 kemoralan setiap tanggal 1 dan 15 ini juga merupakan satu kebudayaan yang perlu kita biasakan. Tapi kalau kita tidak bisa melakukan 8 kemoralan, 5 latihan kemoralan juga boleh. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, dan tidak membohongi. Kemudian, selain kita melatih kerelaan, selain kita melatih kemoralan, maka yang ketiga yang perlu kita budayakan adalah melatih konsentrasi. Konsentrasi ini artinya pikiran kita jaga supaya tetap fokus. Fokus pada apa yang sedang kita kerjakan saat ini. Apakah saya sedang melangkah? Apakah saya sedang duduk? Apakah saya sedang berbicara? Apakah saya sedang berpikir? Saya selalu sadar. Yang ketiga ini mengembangkan kesadaran ini adalah dengan sering bertanya pada diri sendiri. Saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang apa? Oh, sedang duduk. Saat ini sedang apa? Sedang berbicara. Saat ini saya sedang apa? Sedang berpikir. Selalu itu yang kita lakukan. Jadi ternyata agama Buddha dengan bukunya yang sekian banyak, dengan kitab suci yang sedemikian banyak puluhan buku, ternyata intinya 3 hal, yaitu melakukan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. 3 hal ini kalau Anda lakukan setiap hari, dilatih dikit-dikit, mulainya tanggal 1 dan 15. Kemudian lama-lama 1, 8, 15, 23 menurut penanggalan Imlek. Lama-lama tanggal 1 sampai 8, 15 sampai 23. Terus lama-lama sepanjang hari, lama-lama sepanjang hidup kita selalu melakukan 3 hal: kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Inilah hal yang kita perlu budayakan, yang nanti di dalam diskusi kita, di dalam tanya jawab kita akan perdalam lagi bagaimana teknik-teknik untuk membudayakan ini sehingga hasilnya memperoleh kebahagiaan. Karena sama seperti yang tadi penjahat yang tadi saya ceritakan, walaupun dia hanya sebulan 2 kali menjalankan 8 sila, ternyata dia bisa memperoleh alam surga setiap pagi sampai sore. Tapi ketika dia malam hari, dia memetik uang kejahatannya dengan terlahir di alam menderita. Ini sebagai pembukaannya, mungkin nanti kita akan bahas di dalam tanya jawab yang lebih baik. Terima kasih.